Good morning saudara, selamat bergabung di Liputan Pagi Moji. Saya Bevli Gunawan dan kita langsung saja ke informasi pertama pagi hari ini. Saudara, cuaca buruk di sejumlah daerah ini terus terjadi. Hujan berhari-hari di Sukabumi dan Karangasem Bali membuat longsor, memutus jalan dan jembatan serta menimbun rumah. Banjir bandang menerjang Bondowoso dan juga Jember di Jawa Timur, saudara. Meluapnya sungai yang begitu cepat memicu kepanikan warga yang tinggal di bantaran sungai. Kita ke Sumatera, saudara. 3 pekan setelah banjir bandang dan juga longsor ini, aktivitas sekolah belum juga pulih. Masih banyak sekolah dipenuhi lumpur dan belum bisa dipergunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Di Biren ini, jembatan sementara penghubung dengan Kabupaten Bener Meriah dibuka untuk umum. Menteri Kehutanan Raja Juli Antonini mengumumkan pemerintah telah mencabut izin 22 perusahaan buntut dari bencana di Sumatera. Sementara itu Satgas Penertiban Kawasan Hutan menemukan terdapat unsur pidana dalam bencana banjir bandang di 3 provinsi di Sumatera. Nah, Presiden Prabowo ini menyinggung ada sejumlah elit yang mencari kambing hitam dalam penanganan bencana Sumatera. Prabowo juga menegur pejabat agar membantu warga itu dengan ikhlas, bukan mengedepankan pencitraan. Ya, saudara, kita ke informasi lainnya. Pagi-pagi pasar biasa ini sudah ramai dengan aktivitas jual beli, tapi tidak dengan pasar induk Ramat Jati. Pedagang ini justru sibuk menyelamatkan dagangan mereka karena api yang berkobar begitu besar. 350 kios ini hangus terbakar. Saudara, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri ini melakukan olah tempat kejadian perkara ini di lokasi kios pedagang buah Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur yang ludes terbakar. Ya, untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kita akan bergabung dengan rekan Auriga Agustina dan juga juru kamera Ahmad Teguh. Selamat pagi Auriga, nih apakah para pedagang sudah kembali bisa berjualan pagi hari ini? Ya, terima kasih Riga untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Masih soal kebakaran ini, gara-gara korsleting 5 rumah di Jakarta Barat ludes terbakar. Api dengan cepat merembet karena angin yang memang sedang kencang. Ya, saudara, belakangan pohon berukuran besar di ibu kota ini bertumbangan saat hujan deras mengguyur. Kini satu persatu pohon mulai dirapikan. Lagi-lagi masalah perkotaan, saudara. Sudah sepekan lebih sampah di Tangerang Selatan ini belum juga diangkut. Bahkan sampah kini menumpuk di tengah jalan Raya Ciputat sampai Pamulang dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Mulai hari Senin, saudara, aktivitas belajar mengajar di SD 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara kembali normal setelah sempat belajar daring pasca insiden mobil pengangkut makanan. Hari pertama sekolah diisi dengan kegiatan trauma healing. Jumlah korban penembakan massal di Pantai Bondi, Australia ini kembali lagi bersama saya Bevli Gunawan di Liputan Pagi Moji, saudara. Jumlah korban penembakan massal di Pantai Bondi, Australia terus bertambah. Korban tewas kini sudah mencapai 16 orang dan sedikitnya 40 orang terluka. Seorang pria bernama Ahmed menjadi sorotan usai terluka saat berupaya melucuti senjata salah satu pelaku. Memiliki wajah mulus dan glowing mungkin jadi impian banyak kaum hawa. Nah, saking inginnya pengen wajah terlihat cerah, banyak kaum hawa atau perempuan yang gonta-ganti skincare tanpa mempertimbangkan apakah produk yang dipakai ini aman atau tidak. Padahal beredar kosmetik palsu yang dijual secara bebas dan bisa berbahaya untuk kulit wajah. Nah, sebahaya apa? Berikut ini penelusuran tim Buser Investigasi. Atlet angkat besi Indonesia. Waktu hampir menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saudara, dan mungkin banyak dari Anda akan mulai beraktivitas keluar rumah. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu pantauan lalu lintas pagi ini bersama rekan NTMC Polri. Nah, sudah ada Brigadir Rizka yang berlokasi di Simpang Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Rizka, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Brigadir Rizka untuk laporannya ya, saudara. Tadi seperti diinformasikan oleh Brigadir Rizka bahwa kecelakaan tertinggi itu terjadi pukul 6 hingga 9 pagi. Nah, maka dari itu mungkin Anda jangan terburu-buru, mungkin bisa juga berangkat lebih awal untuk menghindari macet. Nah, kita ke informasi menarik nih saudara. Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali di ajang SEA Games 2025 Thailand. Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah meraih medali emas sekaligus mengukir rekor dunia di nomor 79 kg putra.
Memasuki era transformasi kendaraan rendah emisi, penjualan mobil listrik nasional ini terus melonjak. Hadir dengan pendirian pabrik di Subang, Jawa Barat, produsen mobil listrik asal Vietnam berupaya untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi. Saudara, kami mengajak Anda meringankan beban korban banjir bandang dan juga longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, bantuan bisa disalurkan melalui rekening YPP SCTV Indosiar dengan men-scan QR Code di layar kaca Anda dan juga atau mentransfer ke rekening BCA. Nah, saudara, selesai sudah kebersamaan kita kali ini. Saya Befli Gunawan dan segenap tim yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Have a nice day and see you around.